Matur suwun, terima kasih Bu Rosi. Ya, ada anak-anak kita ini yang pembawa banner. Juga di belakangnya ada pembawa bendera. Mbak Gopi Sariawan. Enggak, Mbak Gopi tidak Sariawan. Wes mikir kok ngomong apa wae ya. Pokoknya bebas, ngomong bebas. Ya. Dilanjut, ini ada anak-anak kita yang dengan busana bahkan ya, awas cematel ya. Oke, dari busana karnival juga. Ini khusus dibikin atau dari limbah daur ulang. Oh, Bu Kadus Puri, terima kasih Bu Puri, Bu Kadus Randosari. Juga ada kelompok wanita tani ini dengan membawa hasil bumi sayur mayur ya. Sini deh, sini ya. Ini hasil bumi dari Dusun Randusari. Pak Jati, ini baju karnival yang dipakai, yang satu melambangkan kemakmuran padi, yang satu durian. Benar, ini hasil nah, salah satu baju biru itu ada hasil budidaya durian juga, Mbak Gobi. Ya, anak Mas Hadi dulu. Oh ya. Abang kayak kepanasan. Abang ireng salah saya. Nah, ini Pak Jati yang belakang ini Buto Manggis. Buto Manggis. Nah, aku butuh bukit malah. Butuh manggis. Ya, ini dari pemuda Randusari juga. Ya. Oke, butuh manggis. Wah, tenang, ireng-ireng tenang. Butuh identik dengan warna hitam. Ya. Oke, didata dulu barisannya. Dari Randusari, ini ibu-ibu. Mbak, maju, terus maju. Aku seneng nak ibu-ibu dong pakaian putih sak delalai lapangannya jeblok. Waduh, iya. Iya. Perjalanan yang tak terlupakan. Kita saksikan bersama persembahan dari kami, Dusun Randusari untuk negeri. Di sebuah lembah hijau yang tenang, tersembunyi dari dunia luar, berdirilah pasar tua, pasar tradisional yang menjadi pusat kehidupan masyarakat
desa sejak zaman leluhur. Sejak fajar menyingsing, warga sudah ramai berdatangan. Ibu-ibu menggendong bakul berisi sayur, buah, dan jajanan. Ada juga yang membawa ayam hidup, telur asin, hingga hasil bumi lainnya. Mereka tak hanya datang untuk berdagang, tapi juga bertukar kabar. Pasar itu tak punya atap atau los yang rapi. Para pedagang hanya menggelar tikar atau terpal seadanya, tapi justru disitulah kehangatan terasa. Tawar-menawar berlangsung bukan hanya sebagai transaksi, tapi juga ajang silaturahmi. "Pinten niki?" tanya seorang ibu muda sambil menunjuk pisang raja. "Sedoso ewu, tapi nek jenengan sing tuku, tak genepi 9.000 wae." Tawa kecil menyusul setelahnya. Tak ada yang merasa ditipu. Semua saling percaya. Anak-anak berlarian sambil menggenggam kue apem dan jenang gendul. Para kakek duduk di sudut pasar sambil menyeruput kopi dari termos dan membicarakan sawah, hujan, dan kabar kerabat. Tak ada musik elektronik. Yang terdengar hanyalah suara gending Jawa dari radio tua, ditingkahi riuh celoteh para pedagang. Pasar ini bukan sekadar tempat jual beli, tapi jantung kehidupan desa. Tempat di mana kebersamaan dan gotong royong hidup dalam bentuk yang paling nyata. Namun, kehidupan damai itu tak bertahan lama. Suatu pagi, suara derap kaki dan gemuruh roda besi mengguncang tanah. Dari arah utara, muncul pasukan asing yang menyebut diri mereka penjajah pasar. Mereka mengenakan baju serba hitam dan membawa senjata yang belum pernah dilihat rakyat. Dengan cepat mereka mengambil alih pasar tua dan memaksa rakyat membayar pajak tinggi untuk setiap lapak. Siapapun yang melawan akan diacak-acak. Pasar menjadi tempat sunyi. Pedagang tak lagi tertawa, pembeli tak lagi bersenda gurau. Harga bahan pokok melambung, dan barang-barang asing yang mahal menggantikan hasil bumi lokal. Mereka menamainya modern. Tapi bagi rakyat, itu adalah penindasan. Salah satu pedagang, Pak Darto, mantan pejuang yang kini menjual tempe, menggigit bibir tiap kali melihat penjajah mondar-mandir di tengah pasar. Dulu, pasar ini adalah nyawa rakyat, katanya lirih pada cucunya. Nara, seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun yang suka menggambar burung Garuda di buku yang selalu ia bawa. "Apakah pasar ini bisa kembali seperti dulu, kek?" tanya Nara. Pak Darto menghela napas, menatap langit yang mendung. Garuda Yaksa adalah sosok legendaris dalam kisah rakyat. Makhluk setengah manusia, setengah burung Garuda, dengan mata menyala dan suara mengguntur. Ia disebut sebagai penjaga tanah, pelindung budaya, dan pengusir penjajah. Namun, itu hanyalah dunia. Tak ada yang benar-benar percaya, kecuali Nara. Setiap malam, Nara berdoa di tepi pasar. Ia menggambar burung Garuda di buku dan berbisik. "Garuda Yaksa, dengarlah, kami butuh bantuanmu." Malam itu, langit menggelegar, kilat menyambar, dan dari cahaya di langit turun sosok bersinar api, bermata merah membara, dengan paruh emas dan cakaran tajam. Pasar berguncang. Garuda Yaksa telah datang. Keesokan paginya, pasar berubah menjadi medan perlawanan. Garuda Yaksa berdiri di atap menara pasar, sayapnya terbentang merah. Suaranya menggema seperti genderang perang. Pasar ini bukan penguasa, ini milik rakyat.
berjaga, mencabut tiang bendera penjajah dan menghancurkan gudang mereka. Namun, penjajah tidak tinggal diam. Mereka mengirim bala bantuan dan senjata. Pertempuran berlangsung selama 3 hari 3 malam. Pasar berubah menjadi lautan api dan debu. Namun, semangat rakyat tak padam. Di tengah dentuman dan teriakan, suara Garuda Yaksa tetap membakar semangat. Yaksa telah kembali ke langit, tapi semangatnya tetap di tanah. Kini, setiap tahun, rakyat Pasar Tua merayakan Hari Garuda Yaksa, hari ketika mereka merebut kembali hak dan kehormatan mereka. Di gerbang pasar, berdiri patung burung Garuda dengan mata merah menyala dan sayap yang terbentang gagah.
silakan sambil berjalan pelan-pelan dari dusun Randusari. Mobil son maju, mobil son. Oh, baterainya kok nggak timbul. Dari Randusari, warga masyarakat dusun Randusari, terima kasih yang sudah ikut meramaikan dalam rangka Sumbangan Bumi Pendidikan Desa Banyu Biru. Oke, sukses untuk besar warga masyarakat Desa Banyu Biru, setiap warga dusun Randusari.